Sinteyong secara resmi udah memanggil pemain-pemain yang akan ia bawa untuk melakoni 2 partai round 3 pada bulan September nanti. Yap, jika kita lihat bersama, sebagian besar pemain yang ada masih merupakan pemain yang berjuang di round 2 kemarin. Hanya Maarten Vos, pemain baru yang sayangnya baru bisa main ketika laga melawan Australia. Nah, di laga perdana, Indonesia udah ditunggu Arab Saudi di Jeddah, yang mana di atas kertas sudah pasti Arab yang lebih diunggulkan. Karena emang secara ranking, The Green Falcon jauh di atas Indonesia. Meskipun begitu, Arab sendiri bukan tim yang sejatinya nggak bisa dikalahkan. Sebab di Piala Asia kemarin, pasukan Roberto Mancini berhasil ditahan imbang Thailand 0-0, serta sama-sama kandas di babak 16 besar seperti Indonesia. Kemudian kelolosan mereka di round 3 ini juga berstatus sebagai runner-up. Ini juga sama dengan Indonesia. Jelas melihat beragam fakta yang ada, Arab Saudi bukanlah tim yang tanpa celah. Malah yang ada, mereka kini sedang diterpa isu internal yang melibatkan Roberto Mancini dengan beberapa pemain senior. Sesuatu yang bisa menjadi keuntungan non-teknis bagi Indonesia untuk mencuri poin di King Abdullah Sports City Stadium. Setelah berhenti melatih Italia, Roberto Mancini malah bergabung ke proyek ambisius Arab Saudi, yang mana dirinya diikat hingga tahun 2027. Namun Arab Saudi yang pernah melibas Argentina di Piala Dunia 2022 saat ditukangi Hervé Renard berubah seperti burung falcon yang tidak makan sebulan. Hal itu karena performa Arab Saudi yang tidak stabil. Yap, Mancini bahkan gagal membawa Green Falcons ke semifinal Piala Asia 2023. Bahkan mirisnya lagi, mereka kalah di 16 besar dari Korea Selatan. Tentu saja bagi tim yang sudah 3 kali juara Piala Asia dan 3 kali runner-up, gagal ke semifinal sangat memalukan. Dan yang jadi perhatian, di saat timnya sedang menghadapi situasi adu penalti, ini pelatihnya malah ngacir duluan. Nah, atas aksinya tersebut, Mancini akhirnya dikecam habis-habisan oleh publik Saudi. Bahkan dirinya juga terancam dipecat ketika itu. Lebih lanjut, di kualifikasi Piala Dunia, performa Arab Saudi pun sejatinya nggak bagus-bagus amat. Sebab mereka lolos ke round 3 dengan status runner-up di bawah Yordania. Dari total 6 pertandingan, Arab Saudi cuma mampu meraih 4 kemenangan serta 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Yang mana kekalahan tersebut didapat atas Yordania di kandang sendiri dengan skor 1-2. Serta ditahan imbang 1-1 oleh Tajikistan, tim ranking 103 FIFA. Kemudian di Piala Asia pun, kelolosan Arab dari fase grup juga terbilang nggak mulus. Seperti mereka yang hanya bisa menang 2-1 atas Oman, itu pun lewat gol di masa injury time. Serta secara tak terduga ditahan imbang 0-0 oleh Thailand. Nah, dari semua itu, kita tahu kan Mancini ini berasal dari negeri yang dikenal akan seni bertahannya. Namun selama Arab Saudi diasuh olehnya, gawang mereka udah jebol total 18 kali. Jelas itu merupakan catatan yang terbilang gak bagus bagi tim yang secara reputasi di Asia cukup mentereng. Yap, sebenarnya dalam menyambut round 3 ini, situasi internal di tim Arab Saudi belum sepenuhnya mereda, di mana Mancini diduga masih terlibat perang dingin dengan beberapa pemain senior. Yap, Mancini dianggap terlalu semena-mena dan terkesan angkuh, sehingga membuat beberapa pemain senior meradang, termasuk 3 pemain andalan mereka, yakni Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, dan sang bek imut Ali Al-Bulaihi. Nah, masalah itu sendiri sejatinya dimulai ketika jelang Piala Asia. Ketika itu Mancini secara kontroversial mendepak 3 pemain senior Arab Saudi, yakni Salman Al-Faraj dari Al-Hilal dan Sultan Al-Ghanam, serta Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr.
Tentu saja, hal itu sangat tidak bisa diterima oleh para pemain senior yang lain, terutama soal pencoretan Nawaf dan Sultan yang ketika itu sedang on fire bersama Al Nassr. Dilansir dari Arab News, alasan Mancini mencoret mereka karena ketiga pemain tadi yang nggak mau main untuk timnas. Dan menurutnya, ia adalah orang yang paling berhak menentukan soal siapa yang akan bermain di timnya. Semua pemain itu tidak ingin masuk tim nasional. Mereka yang memutuskan, bukan saya. Salman di kubu pertama mengatakan, dia tidak ingin bermain di pertandingan persahabatan. Kedua, Sultan dan Nawaf. Saya sudah bicara dengan keduanya sebelum masuk daftar dan saya tanya apakah mereka siap masuk tim nasional. Sultan bilang, dia tidak senang. Oh, saya main atau tidak ikut? Tegas Mancini ketika itu dikutip dari Arab News. Nah, mengetahui Mancini bicara seperti itu, jelas semakin membuat situasi nggak kondusif karena ketiga pemain tadi pun juga merasa apa yang disampaikan oleh Mancini sungguh mengada-ada dan terkesan hanya ingin cari aman atas namanya sendiri. Sampai pada akhirnya ya tadi, skandal ngibrit Mancini di situasi adu penalti melawan Korea Selatan, membuat para pemain senior muak kepadanya. Ya, pada akhirnya, segala situasi yang terjadi dengan timnas Arab Saudi bisa jadi keuntungan buat Indonesia. Apalagi di 5 laga terakhir, tim ini cuma mampu meraih 2 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Dan dilansir dari sumber lainnya, kalau jelang round 3 ini, beberapa pemain senior dikabarkan masih sangat kesal dengan Mancini. Seperti Al-Bulaihi, yang gak segan-segan menyebut pria Italia itu sebagai pria yang angkuh, keras kepala, dan gak bisa menerima kritikan. Meskipun begitu, Mancini sendiri juga udah mengumumkan skuad yang ia bawa untuk menghadapi 2 laga di September nanti. Menariknya, nama Al-Bulaihi tetap dipanggil, bersama dengan pemain senior lainnya yang sebelumnya juga mengkritik Mancini, yakni Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan. Tentu saja menarik dinanti gimana Mancini berkomunikasi sama mereka. Kalau sama-sama nggak nurunin ego, ya udah pasti bakal kacau. Dan itu sekali lagi nguntungin Indonesia. Sebab Indonesia sendiri, meskipun datang dengan skuad yang terbilang nggak komplit, gara-gara Justin Hubner dan Jordi Amat absen, lalu Elkan juga nggak dipanggil, serta Martin Pos yang belum bisa main, masih punya kesempatan untuk mencuri seenggaknya 1 poin. Karena apa? Karena supporter timnas di sana pastinya juga akan banyak, mengingat Arab membuka jalan bagi supporter Indonesia yang mau datang ke stadion dengan menjual tiket murah. Tapi perlu diingat juga, semasalah-masalahnya Arab, mereka tetaplah tim yang disegani di Asia. Dan meskipun pemain mereka yang aboard cuma 1, yakni Saud Abdul Hamid yang baru aja join ke AS Roma. Tapi mereka yang main di liga lokal pun juga kualitasnya nggak boleh disepelekan. Karena sekarang tahu sendiri kan, Liga Saudi kini banyak diisi pemain top dari Eropa. Sehingga ya secara level, para pemain lokal pun juga ikut terangkat. So tetap semangat buat timnas Indonesia, semoga bisa meraih hasil terbaik di 2 laga awal nanti, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.